Malam, edisi Senin 20 Juli 2020. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian tetap dalam suasana sukacita. Mari kita persiapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan melalui renungan malam saat ini. Kita awali dengan sebuah pujian.
Firman Tuhan akan diberitakan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kembali kami persembahkan kepadamu Tuhan, atas segala kasih dan penyertaan-Mu yang boleh kami alami. Engkau menjaga dan menuntun kehidupan kami mulai dari pagi hingga pada saat ini, dalam berbagai aktivitas yang Tuhan percayakan. Dan biarlah semua yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan membawa sukacita dalam kehidupan ini. Sebelum kami beristirahat dari berbagai aktivitas kami rindu disapa oleh Tuhan melalui firman kebenaran yang saat ini akan kami baca dan dengarkan. Kuasa Roh Kudus kiranya menolong dan menuntun kami, supaya firman ini boleh kami pahami dan firman ini menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakannya, berkati umat-Mu yang akan mendengarnya. Kami berdoa dan bersyukur di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bersama kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 139 ayat pertama sampai ayat 6. Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku perbuatan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Demikian kebenaran firman Tuhan yang kita boleh dengarkan bersama malam hari ini. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan selalu rindu untuk melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, dalam zaman modern sekarang ini, salah satu alat yang digunakan untuk memantau sejumlah aktivitas dalam satu ruangan atau dalam sebuah areal, yaitu CCTV. Ya, termasuk kita di Jemaat Tamalate ini punya CCTV. Nah, CCTV ini dipasang tidak sekedar dipasang begitu saja. Tidak sekedar dipajang supaya orang tahu bahwa kita punya CCTV. Tetapi di balik itu ada maksud dan tujuan dari pemasangan barang elektronik ini, dalam hal ini CCTV. Yaitu bagaimana merekam, memantau sejumlah aktivitas yang terjadi baik dalam ruangan maupun di luar ruangan. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika terjadi sebuah kejahatan di areal itu atau berbagai aktivitas di areal itu, ada rekaman yang kita bisa lihat, kita bisa saksikan bahwa benar kejadian itu pernah terjadi atau peristiwa itu pernah terjadi lewat monitor CCTV yang biasa kita lihat. Nah, tetapi tentu bahwa CCTV ini punya kelemahan. CCTV ini punya kekurangan. Karena tentu tidak semua akan terjangkau secara sempurna. Atau jangkauannya tentu punya batas waktu. Katakanlah bahwa ketika kita melihat peristiwa 1 bulan yang lalu, ya mungkin sudah tidak tersave lagi dalam CCTV yang dimaksudkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, sehebat bagaimanapun manusia menciptakan sesuatu dalam kehidupan ini,
termasuk di dalamnya memasang CCTV untuk menjangkau sejumlah aktivitas dalam areal tersebut, tentu bahwa punya batas-batas waktu, punya batasan-batasan tertentu. Nah, persoalan di sini, jika demikian, kehidupan kita sebagai orang beriman, kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya, siapakah yang dapat memantau sejumlah aktivitas kita? Kesaksian pemazmur dalam pembacaan kita dari Mazmur 139 merupakan bagian dari doa yang diungkapkan oleh pemazmur yang sungguh menyadari bahwa Allah itu Maha tahu tentang kehidupannya. Allah Maha tahu tentang kehidupannya. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengetahui pikiranku dari jauh. Nah, doa yang diungkapkan oleh pemazmur ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, sekaligus mengajarkan bahwa Allah Maha tahu dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Mungkin kita bisa bersembunyi atau menyembunyikan keberadaan kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Baik itu kepada suami atau istri, kepada anak-anak kita. Tetapi sesungguhnya di hadapan Tuhan yang Maha tahu, Ia sesungguhnya mengenal kehidupan kita. Ia tahu siapa diri kita. Ia tahu bagaimana keberadaan kita. Sehingga lari kemanapun kita, jangan pernah berpikir bahwa CCTV dari Tuhan sudah tidak menjangkau kehidupan kita. Seperti halnya pikiran orang bahwa di sini kok enggak ada CCTV. Kita semau saja, seenak saja melakukan hal-hal yang kita inginkan. Tetapi setiap orang percaya harus menyadari bahwa kehidupannya terus dan terus dipantau oleh Tuhan. Kehidupannya terus-menerus dipantau oleh yang memiliki kehidupan ini. Itulah doa yang diungkapkan oleh Raja Daud dalam pembacaan kita. Dan di ayat 6 dikatakan, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ada kesadaran dalam diri Raja Daud bahwa ia sungguh terbatas di hadapan Tuhan yang Maha tahu. Dia punya kelemahan di hadapan Tuhan yang Maha tahu. Sehingga keyakinan imannya akan terus mendorong dia untuk mempercayakan kehidupan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah pergumulan kita bersama, berat sekalipun pergumulan hidup ini, kita menyadari bahwa Tuhan yang Maha tahu, Tuhan yang lebih mengenal apa yang layak Ia nyatakan bagi kehidupan kita. Selalu menjadi doa-doa kita bersama bahwa kita dapat melewati pandemi ini dengan baik. Sesungguhnya Tuhan tahu, Tuhan mengenal siapa diri kita yang rindu dan terus merindukan ketenangan dalam hidup ini. Dan hal ini hanya mungkin terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara jika kita datang kepadanya, memohon belas kasihan kepada Allah yang sungguh mengenal, sungguh mengetahui keberadaan hidup kita masing-masing. Tuhan dimuliakan lewat firman pada malam hari ini, dan kita senantiasa dimampukan untuk menjalani kehidupan ini dengan benar, karena kita menyadari bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini dalam pantauan Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan, bersyukur atas segala kasih dan pertolongan-Mu yang Engkau terus nyatakan dalam kehidupan ini. Engkau memperkenankan kami untuk menikmati hadirat-Mu melalui renungan malam pada saat ini. Dan firman-Mu mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kehidupan kami ini dalam pantauan Tuhan. Tidak ada satupun perjalanan kami yang terlepas dari pantauan Tuhan.
baik ketika kami melakukan hal yang benar maupun ketika kami melakukan hal yang tidak benar. Kami rindu ya Tuhan bahwa Engkau terus menuntun kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Engkau terus menuntun kami, bahkan menjaga kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dan kiranya hidup kami terus dalam tuntunan dan kasih Tuhan. Kami terus berdoa kepadamu untuk kehidupan jemaat-Mu dalam pelayanan Gereja Toraja Jemaat Tamalate. Mereka terus diberkati dan dituntun oleh Tuhan untuk menjalani berbagai aktivitas kehidupan, sekalipun berbagai keterbatasan yang kami hadapi. Tapi ada semangat iman dalam diri kami masing-masing yang terus meyakini bahwa Tuhan menuntun dan menyertai perjalanan kami. Bahkan dalam pergumulan yang terjadi, kami percaya bahwa tangan Tuhan yang penuh kuasa dan penuh kasih akan terus menuntun dan menjaga kami. Karena itu mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang tak berdaya karena usia Tuhan kuatkan, mereka yang berduka karena ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi pun kiranya Tuhan terus memberi semangat. Bahkan juga kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan karena beban kehidupan. Biarlah kasih Tuhan akan terus menyertai dan menopang kami untuk melihat bahwa Tuhan selalu hadir dan setia menjaga kami. Dan juga berbagai sukacita yang dialami oleh umat-Mu, Engkau berkenan di dalamnya. Ajarkan kami untuk terus melihat bahwa hidup kami ini ada karena belas kasihan Tuhan. Kami terus berdoa kepadamu untuk anak-anak kami dalam perjuangan mereka menggapai masa depan. Tuntun dan peliharakan, jauhkan dari hal-hal yang akan mengurangi semangat belajar mereka, apalagi ketika mereka belajar dari rumah. Kiranya semangat dan sukacita akan terus menjadi bagian hidup mereka untuk melakukan dengan baik. Dan lewat semuanya itu pula nama Tuhan dimuliakan dan kesuksesan mereka boleh raih. Malam hari ini kami akan istirahat. Mohon kasih dan penyertaan Tuhan akan menjaga kami. Kiranya besok kami boleh bangun dengan selamat sejahtera untuk menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Dan Tuhan perkenankan kami untuk mengangkat berbagai tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Dengarkan kami yang datang membawa kehidupan kami. Semua bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat malam untuk kita semua. Tuhan memberkati.